Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, lanjut saja kita ke cerita bab 9, Canggih. Eja sudah berangkat bekerja dan kini di rumah itu hanya ada Rita dan Bu Mumun, seorang ART yang bekerja paruh waktu dari pagi sampai sore. Namun meskipun ada seorang ART, Alita sering ikut andil dalam melakukan pekerjaan rumah, apalagi jika urusan memasak dan membereskan kamar utama. Bi, baju kotor si AA udah banyak nih, nyucinya di mana ya? Tanya Alita sambil membawa setumpuk pakaian kotor di dalam keranjang. Taruh situ aja non, nanti Bi yang nyuci, jawab Bi Mumun yang sedang sibuk dengan lap dan kemaceng di tangannya. Biar Alit yang nyuci aja Bi, jangan non, nanti masak kan Enon juga yang ngerjain. Terus saya kerja apa kalau Enon yang ngerjain semuanya? Bi Mumun menatap majikan mudanya itu, wanita yang selalu ramah dan tidak gengsi untuk ikut berkutik di dapur. Wanita itu sungguh jauh berbeda dengan mantan istri majikannya yang lebih sayang kuku hasil medepedi daripada bergelut dengan tugas rumah. Gak apa-apa tuh Bi, si AA kan pulangnya nanti sore, jadi Alit masaknya bisa nanti agak siang. Alita masih kukuh dengan keinginannya. Tapi non, cuma nyuci aja kok Bi, masa nggak boleh? Ya sudah, kalau Enon maksa, laundry roomnya ada di belakang sana, tunjuk Bi Mumun pada salah satu pintu belakang. Oke, Alita kemudian menuju ruangan yang tadi ditunjuk oleh Bi Mumun. Namun saat sampai di sana, tiba saja Alita merasa kebingungan melihat benda-benda yang ada di sana. Mana sikat sama embernya, ujar Alita sambil mengedarkan pandangan ruangan itu. Sebagai wanita yang tinggal di kampung, Alita terbiasa mencuci pakaian dengan sikat dan juga sabun colek. Lalu Alita kembali menemui Bi Mumun bermaksud untuk menanyakan apa yang sedang ia cari. Ya ampun non, nyucinya di mesin aja, itu kan ada mesin cuci. Bu Mumun tidak habis pikir dengan majikan mudanya itu. Alit gak tahu cara pakainya Bi. Ya udah, Bibi kasih lihat cara pakainya. Yuk, ujar Bi Mumun yang selesai bergulat dengan lap dan juga kemoceng. Kemudian mereka berjalan menuju laundry room bersama-sama. Ini isi dulu airnya, terus kasih deterjen, habis itu masukkan baju-bajunya dan tinggal putar gini aja non. Nanti bajunya langsung bersih dan kering, ujar Bi Mumun sambil mempraktekkan bagaimana cara mencuci pakaian di mesin cuci. Wah, keren banget Bi, tapi beneran langsung bersih tanpa dikocek-kocek? Alita kembali terperangah mendapati alat modern di rumah itu. Iya non, gak usah dijemur juga langsung kering, jawab Bi Mumun sambil menyampulkan senyuman. Nah, yang ini namanya laundry folding mancini. Nanti kalau bajunya sudah selesai cuci, tinggal taruh sini, jadi bajunya langsung rapi dan gak perlu disetrika, ujar Bi Mumun sambil mendireksikan mesin pelipat pakaian yang ada di laundry room itu. Canggih banget ya Bi. Kalau di kampung Alit nyucinya pakai tangan, cuciannya direndam, diulek, terus disikat sama dikocek-kocek dulu satu-satu. Harus dibilas dulu, habis itu diperas sampai airnya habis, terus dijemur dulu sampai kering, dan kadang harus nunggu besoknya lagi baru bisa disetrika. Belum lagi kalau musim hujan, pasti lama banget kalau ngurusin pakaian. Ini kan zaman modern non, udah ke zaman nyuci pakai tangan. Kalau ludahnya gak bandel amat. Bi Mumun lagi-lagi heran dengan penuturan Alita yang menceritakan bahwa ia sangat sun sekali. Ya udah, biar Bibi aja yang selesain non. Alit pengen lihat baju dilipat sama mesin. Ya salam. I hours later. Sudah memasuki jam pulang kerja, tapi Eja belum juga menampakkan diri di rumah itu. Oleh karena itu, Alita jadi mondar-mandir sendirian di rumah itu. Si AA aku belum pulang ya, Alita menatap jam dinding di rumah itu. Dan ini sudah melewati 2 jam dari jam biasanya lelaki itu pulang.
Alita menunggu lelaki itu di kamar utama, tidak berdaya untuk sekedar menanyakan di mana keberadaan lelaki itu sekarang karena Alita tidak punya handphone. Alhasil Alita hanya bisa menunggu entah sampai kapan Eja akan pulang. Alita berjalan-jalan di kamar itu untuk mengusir rasa bosan karena menunggu kepulangan Eja. Ia menyusuri kamar itu sambil menyadarkan pandangannya. Dan saat wanita itu berjalan, tiba-tiba pandangannya menemukan sebuah bingkai foto yang tersimpan di sudut ruangan. Dengan refleks, tangan Alita mengambil potret itu untuk melihatnya lebih jelas. Eja? Sama siapa ini? Apa ini istrinya Eja ya? Ujar Alita saat melihat potret Niki bersama Eja. Apa aku ini jadi istri kedua? Ya, memangnya kenapa? Kalau istri kedua, kamu gak boleh sakit hati Alita. Lagi pula kamu dinikahi hanya sebatas kontrak. Alita terdiam. Kemudian ingatannya memutar kembali kejadian saat dirinya sedang dijamah oleh Eja. Mengingatkan bagaimana laki itu mencumbu dan menyetubuhi dirinya. Mengingat bagaimana mata itu bermandangnya, mengingat bagaimana deruan napas lembut yang terhembus mengenai kulitnya. Mengingat bagaimana, stop Alita, dia hanya suami kontrak kamu. Dalam pekerjaan ini, kamu dilarang untuk melibatkan hati. Usir jauh-jauh pikiran itu. Kecewa. Hari ini Eja pulang lumayan larut malam. Karena setelah jam pulang kerja, lelaki itu memilih melipir ke sebuah klub malam yang belakangan ini jadi tempat langganan mencari hiburan untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Betapa hatinya terasa sangat hancur ketika mendapati kenyataan bahwa Niki, mantan istrinya itu, sudah bersama laki-laki yang Eja temui di mall. Sudah bersama selama lebih dari 1 tahun. Yang artinya selama ini Niki telah mengkhianati Eja. Yang artinya selama ini Niki meminta Eja untuk menikah lagi adalah bohong. Dia hanya bersandiwara. Dia pandai bermain peran dan bodohnya adalah Eja bisa tertipu. Siapa laki-laki ini? Eja mendatangi sebuah apartemen miliknya yang tampaknya diketahui dihuni oleh mantan istrinya. Digunakan mantan istrinya untuk berselingkuh dengan bajingan laknat yang tanpa malu mengaku sebagai kekasih Niki. Bahkan Niki sudah melakukannya sejak mereka masih terikat sebagai suami istri. Udahlah kak, gak usah drama. Kita udah cerai dan kamu gak berhak ngatur-ngatur aku. Sejak kapan kamu mengkhianati aku? Bodoh. Pertanyaan macam apa itu? Kau akan semakin tersakiti ya. Lawyer, aku udah ngurus surat perceraian kita. Aku gak nuntut harta gunung ini atau apapun itu. Aku hanya mau surat resmi cerai kita segera keluar. Niki mengalihkan pertanyaan Eja dan malah menambah level kecewa Eja. Jadi selama ini kamu minta aku poligami cuma sebagai acting, ha? Kamu mau putar balik fakta. Jadi seolah aku yang jahat dan kamu jadi korban, gitu. Dengan dalih gak punya anak, kamu ninggalin aku dan malah berselingkuh sama bocah ingusan itu. Sialan. Eja membiok sampai terkekeh, namun hatinya terasa amat pedih ketika menyimpulkan semuanya. Malam ini Eja benar-benar mabuk berat mencari pelampiasan betapa pahit kenyataan yang harus ia terima. Lelaki itu pulang ke rumah dengan sempoyongan, efek dari terlalu banyak menenggak minuman beralkohol. Dasar jala aeng sialan. Eja terus saja mengumpat di saat berjalan memasuki rumah itu, mengutuk semua perbuatan Niki yang begitu sadis terhadap dirinya yang sangat mencintai wanita itu. Dan saat langkahnya mulai menaiki tanak tangga, tiba-tiba saja lelaki itu terjatuh. Kau akan menyesal Nikita, aku akan jamin itu. Ya ampun kenapa? Teriak Alita dari lantai atas ketika mendapati Eja yang terkulai di tangga. Wanita itu belum tidur karena menunggu kepulangan Eja. Dengan cepat Alita berlari dan menghampiri Eja. Enggak apa-apa? Tanya Alita sambil membantu Eja untuk bangun. Detik selanjutnya, dengan sekuat tenaga Alita memapah tubuh kekar untuk Eja menuju kamar.
merebahkan lelaki itu di kasur, kemudian membantu Eja untuk membuka sepatu juga dasi yang masih melingkar di leher Eja. Entah apa yang terjadi kepada laki-laki itu, Alita tidak tahu. Yang jelas lelaki itu tidak berdaya dan sangat bau. Mungkin maksudnya bau minuman. Sementara Eja yang memang teler tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mata itu terasa berat, diminta dipejamkan. Kepalanya juga terasa pusing dan sakit. Namun saat pandangannya menangkap Alita sedang merawatnya, tiba-tiba saja sesuatu muncul dalam otak Eja. Eja sangat merasa capek malam itu. Namun, ia juga kesal dan marah, ditambah dengan birahi yang memuncak, membuat laki itu benar-benar tidak mampu mengendalikan diri. Ia hanya melakukan apa yang tubuhnya inginkan. "Buka bajumu," kata Eja dengan suara parau khas orang mabuk. Alita menoleh cepat. Lagi sakit, ini nanti saja ya, A." Alita menatap lelaki yang memang kusut itu. Ia mengira Eja sedang sakit. Ia tidak tahu bahwa Eja sedang mabuk. Iya, tanpa tadeng, aling-aling, Eja langsung bangkit dan merobek daster yang sedang Alita gunakan. Hasrat dan kecewa dalam hatinya sedang berkolaborasi dan membuat lelaki itu berbuat hal demikian. Mimin sensor ya, mohon maaf. Lelaki itu tidak menyadari bahwa dia menyetubuhi Alita dengan kasar. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus seratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.